Untuk soal yang pertama, kemampuan dasar pada bagian ini setiap jawaban bernilai 2 dan salah atau kosong bernilai 0. Pak Budi memiliki sawah huruf L. Pak Budi memiliki sawah huruf L jika diketahui bahwa sawahnya jadi L begitu ya. Jika diketahui bahwa sawahnya itu hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter. Jadi kan nanti kebagi gitu. Ini ada yang 5 cm, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Dan semua sudut sawahnya siku-siku. Berarti kan ini kebetulan siku-siku, berarti ada lagi di sini. Kalau L itu udah pasti siku-siku lah ya, begini gitu ya. Nah, di sini tuh yang kemungkinan sama kan ini dan ini ya, bisa sama. Kalau ini kan nggak bisa sama ya, akan berbentuk L. Nah, ini luas sawahnya berapa? Ini kalau sama dan dia lebih panjang daripada ini gitu ya, buatnya 10. 10 itu kan berarti 2 kali 5 begitu ya. Kalau di sini 5, berarti di sini sisanya 5 gitu kan. Nah, ini berarti 5 juga ini ya. Di sini 5, di sini juga 5. Kemungkinan kan seperti itu ya. Karena ada dua sisi. Nah, ini bisa ini gambar saya bagusnya begini ya. Gini 10 ya kan. Sama. Terus ada di sini. Kemudian di sini setengahnya. Nah, ini kan tinggal begini. Jadi sama ya. Ini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5, ininya 10 gitu kan, yang panjang. Jadi ini bisa kita ambil berapa nih? 1, 2 ya. 3. 3 kali 5, 3 kali apa namanya? Luasnya berarti 3 kali persegi gitu kan. Yaitu 3 kali 5 kali 5 gitu. Jadinya 75 meter persegi. Yang kedua, ini sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13. Maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul berapa begitu kan. Nah, ini 1 jam, kita enaknya ngitungnya per jam gitu ya. 1 jam itu kan 60 menit. 60 menit ya. Dan ini ada 2019 menit. Kita jadikan jam. Kalau kita jadikan jam berarti kan kita bagi 60 menit gitu ya. 60 berarti 200 itu 3, 180, kemudian sisanya itu 219 juga 3 ya. 3, ini 180, sisanya 39, berarti 2019 menit itu sama dengan 33 jam 39 menit. Nah, 33 jam itu kan sudah melewati 24 jam ya. Lewat dari 24 jam berarti kembali ke sebelum 13, sebelum jam 13 begitu. Berarti lebihnya lewat 24 jam
lebih 9 jam. Begitu. Berarti yang kita hitung sebetulnya tinggal 9 jam 39 menit. Jadi 9 jam sebelum jam 13. Gitu. Itu sama dengan jam 4 ya. Dikurang 9 kan jam 4 pagi gitu. Berarti 39 menit sebelum jam 4 pagi. Itu berarti sekitar jam 3 lewat 11 ya. No, 21 ya. Jam 3 lewat 21. Dikurangi aja 04 gitu atau 04.00 dikurangi 39 menit. Atau kalau bingung 03.60 dikurangi 00.39 gitu. Jadi 60 kurang 39 11 ya. No, 21 ya. 21 betul. Oke. Nomor 3, kedua akar persamaan kuadrat x kuadrat min 111x plus k sama dengan 0 adalah bilangan prima. Kalau bilangan prima itu artinya dia hanya punya faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Nilai k adalah, ini kan kalau mau cari k itu gampangnya kita pakai ini ya, jumlah dan hasil kali akar gitu. Ada x1 ditambah x2 itu kan sama dengan min b per a, yaitu 111. Min b per a, a-nya 1 ya, b-nya itu min 111. Kemudian ada x1 kali x2 atau akar pertama dikali akar kedua itu tidak diketahui, c per a, a-nya 1, c-nya k, berarti ini tetap k. Yang mau kita cari berarti x1 kali x2 kan kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa kita cari dengan turunan kayak gitu, tapi sebetulnya kalau bilangan prima itu tidak terlalu sulit untuk mencari angkanya karena dia itu bilangan genapnya cuma 1 begitu kan. Terus bilangan ganjilnya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain kan gitu. Kalau bisa dilihat seperti ini bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, sekian, 11 kan begitu ya, sekian, sekian, sekian. Bilangan ganjil yang diambil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Nah kalau dilihat bilangannya ini, kalau dia bilangan ganjil, penjumlahannya begitu, penjumlahannya bilangan ganjil, penjumlahannya bilangan ganjil kan, penjumlahan akar adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu bisa didapat jika penjumlahan antara bilangan genap dan ganjil begitu. Jadi ini bilangan ganjil itu didapat dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Kalau ganjil ditambah ganjil itu hasilnya pasti genap. Genap ditambah genap apalagi tambah genap gitu ya. Jadi dia bisa dikatakan ganjil karena ada bilangan genap di dalamnya dijumlah dengan bilangan ganjil yang lain. Nah ini kalau dilihat kan bilangan ganjil ya, berarti otomatis salah satunya ada bilangan genap gitu, ganjil. Sedangkan bilangan genap di dalam bilangan prima itu cuma 1 ya. Bilangan genap di dalam
bilangan ganjil, bilangan prima itu hanya 2 gitu ya, angka 2. Maka X1 tambah X2 kemungkinan salah satunya adalah 2, bukan kemungkinan, pasti gitu ya, karena untuk mendapatkan bilangan ganjil tadi salah satunya pasti genap, sedangkan bilangan primanya cuma 2, angka 2 yang genap gitu kan. Di sini kan kuncinya nih, kedua akarnya adalah prima begitu. Berarti di sini salah satunya 2. Yang lain kita cari deh gitu kan, 111. Tinggal X2 adalah 109. Udah kita dapat X1 2, X2-nya 109. Yang ditanyakan adalah K. K itu didapat dari X1 dikali X2. Berarti 2 dikali 109. Ini adalah K tadi ya. Maka K-nya adalah 218. Begitu. Nomor 1 yang bagian kemampuan lanjut ini agak mirip sama yang latihan kemarin saya berikan. Cuman di sini yang dibagi itu digitnya 5 gitu ya. Kan sebelumnya masih 2 gitu. Nah, ini caranya kita cari bilangan yang paling dekat begitu. Dari yang sederhana dulu ya. Di sini kan 1111 pangkat 2019. Kira-kira berapa hasil sisanya kalau dibagi sama si 11.111. Ini kalau dicoret-coret ya, 1111 dipangkatin 2 itu kan digitnya 7 ya, karena dia itu selalu 2 kali bilangannya dikurang 1 gitu, 2 kali digitnya dikurang 1, kayak 11 jadi 121 gitu ya, 11 2 digit berarti 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3 gitu. Nah, ini juga gitu, tengah-tengahnya itu yang nggak ada pengulangan. Berarti kalau 7 tengah-tengahnya 4, sisanya 1 2 3 3 2 1 gitu ya. Berarti kalau 11.000-nya 11.111 berarti kan 9 angka, tengah-tengahnya 5, 1 2 3 4. Di sini berarti 4 3 2 1 gitu. Kalau dilihat 11.111 itu jauh banget ya. Kalau mau dihubungin sama kuadratnya si seribuan ini, kita coba pakai yang pangkat 2 ini karena dia yang bisa mendekati ini gitu ya, mendekati si 111. Kira-kira kalau dibagi ini berapa, kayak gitulah. Jadi kita pecah pangkatnya, 1111 dipangkatkan 2 berarti kan dikali 1009, sisanya ada 1 gitu ya. Nah, ini kira-kira berapa kalau dibagi lagi sisanya. Nah, ini si 1111 pangkat 2 ini kita cari dulu sisanya berapa. Kalau dibagi, ini dipisah ya, karena agak sulit kalau digabung penjumlahan dengan perkalian. Karena kan kemarin juga diajarinnya begitu ya. Ini dia sendiri. Nah, kalau dilihat di sini kita butuh 7 digit gitu ya. Kalau kita butuh 7 digit berarti kita kalikan antara angka yang sama nih, sama-sama 11 kan tadi kalau angkanya 4 kali 4 digit kali 4 digit hasilnya 7 digit. Berarti kita butuh 7, berarti kalau dihubungkan sama dia bisa dibagi sama yang 5 digit ini, kita butuh 3 angka ya. Berarti 3 kali 5 dikurang 1 kan 7 digit ya. Berarti ini 3 digitnya dikali sama 5 digit.
Nah ya, ini tuh hasilnya karena dia angkanya apa ya namanya nih, tidak sama begitu, digitnya tidak sama, maka dia hanya mengulang dengan angka yang sama, di tengah-tengahnya ya 3 angka yang sama begitu, jadinya 1, 2, 3, 3, 2, 1, tengah-tengahnya ya ini 3 begitu. Ini kalau angkanya berbeda, jumlah digitnya berbeda begitu. Berarti di sini ini yang kita pakai pertama, kemudian ini yang kedua gitu ya. Berarti hubungannya dekat nih sama ini ya. Hubungannya dekat. Berbedanya hanya di digit keempat. Berbeda 1000 ya. Berarti bisa dibilang penjabaran dari 1 pangkat 1111 pangkat 2 itu penjabarannya adalah 111 dikali sama 11.111. Tapi harus ditambah 1000 gitu ya, karena beda di sini 4, di sini 3. Berarti harus ditambah 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, ini kan artinya sisanya. Jadi kalau 1111 pangkat 2 dibagi sama 11.111, dia akan dapat segini, akan dapat 111 tapi sisa sekian gitu ya. Berarti kita ambil tinggal sisanya aja begitu. Sisa 10 pangkat 3 pangkat 1009 dikali 1111 mod 11.111. Nah, 10 pangkat 3 itu kan di bawah ini ya, di bawah yang mau dibagi gitu. Berarti kita coba cari ambil lagi dari pangkatnya ini begitu. Biasanya sih diambil 2 lagi gitu ya, dipangkatkan 2, atau kita lihat aja nih, dia kan 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita butuh 5 digit juga, butuh 6 digit berarti gitu ya, butuh 6 digit karena kalau 5 digit masih kurang gitu. Berarti kita butuh yang 6 digit. Berarti butuh lagi nih 2 kuadrat gitu keluar. Ini berarti butuh 6 digit ya. 10 100.000 ya. 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sorry, 5 ya. Butuh 6 digit berarti 5 nolnya gitu ya, 5 nolnya karena kan di sini 5 digit. Nah, deketnya dari mana sama mereka gitu? Ya, kalau kita bagi ini mendekati ya. Mendekati 9. 9 dikali 11.100, kalau dikali 10 kan udah 110.000, berarti ini 9, bisa dong ya, dikali 9, terus hasilnya kan 9999, butuh berapa, ditambah 1 ya, biar jadi 100.000. Iya dong, 999.999 ditambah 1 gitu kan. Ya udah, ini berarti sisa 1 deh. Tapi harus dibuat 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5. Nah, itu 9 kalau dibagi sama banyak kan. Kalau dibagi sama ini, dibagi 11.000, hasilnya 9 tapi bersisa 1. Ini sisa ya, sisa. Berarti kita buat dulu nih 10 pangkat 5 ya. Di sini berarti 10 pangkat 5 diambil dari 10 pangkat
3027 gitu dikali 11 nah, modnya dibagi 5 itu berarti 10 pangkat 605 plus 2 ya, kan 25 terakhir ditambah 2, 10 pangkat 2. Biar sama yang atas, tidak merubah nilai. Udah. Sudah, lanjut lagi deh. Udah, hasilnya tadi 1 ya, karena sisanya 1, mau dipangkatin berapapun dia kan tetap 1, begitu. Dia akan tetap 1, ya sudah. Begini aja. 10 pangkat 2 dikali 1111 dibagi. Kira-kira berapa nih hasilnya, kan gitu kan. Berarti ini kan kalau ditambahin 2 di belakang angkanya, ini di belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 111.100 begitu. Nah, ini kira-kira kita bisa ambil berapa kalau dikalikan 10. Kalau 10 dikali 11.111 itu kan hasilnya 111.110 begitu ya. Itu harus dikurang, ya kan? Harus dikurang berapa tuh? 110 dengan 100 minus 10 ya, kurang 10 ya dong ya, minus 10. Ini berarti sisanya adalah minus 10 gitu, minus 10. Nah, ini berarti min 10 mod 1, 2, 3, 4, 5. Udah, minus 10. Atau mungkin ada tambahan lagi 110. Ada cara lagi gitu ya, ada cara 2.